Selanjutnya kita kembali di program acara Berkati Kota Kita di kesempatan sore hari ini sampai nanti pukul 6 sore masih bersama dengan Bapak Sumal. Tadi obrolan kita masih mengenai bahwa karena sebuah kebutuhan maka lahirlah Yayasan Victory Plus ya Pak ya. Nah tadi kan Pak Samuel sempat singgung tentang bahwa baru ketemu dengan 7 orang pertama yang akhirnya memang mereka membutuhkan sebuah komunitas, lalu lahirlah hadirnya Victory Plus. Nah, sampai sekarang nih Pak, dari perjalannya waktu sampai hari ini Victory Plus mendampingi berapa banyak order Pak di seluruh Yogyakarta ini? Ya, jadi kami memang di Jogja ini satu-satunya yayasan di daerah istimewa Yogyakarta yang memberi dukungan dan mendampingi semua pasien orang dengan HIV. Ya, jadi semua orang dengan HIV di DIY memang sekarang mekanismenya dirujuk ke Victory Plus untuk karena hanya satu-satunya menjadi anggota dan kami mensupport mendukung mereka dan jumlahnya sampai saat ini sudah menuju ke angka 5.000 ya, jadi memang laju pertambahannya mingguan ya, jadi kami setiap minggu minimal 2 orang dengan HIV yang baru tahu status barunya yang dirujuk ke kami itu minimal ya, dan selalu ada, dan ini tersebar di 5 kabupaten kota DIY, jadi memang jumlahnya sekian. Nah, itu sudah, kalau data kasusnya memang data kasus DIY sudah 7 ribuan ya, tapi sebagian mereka ada yang sudah meninggal, ada yang pindah daerah ya, provinsi lain dan sebagainya. Nah, kalau tadi bicara mengenai positif HIV/AIDS nih Pak, kan banyak masyarakat yang belum banyak mengedukasi, tahu banyak tentang edukasi tentang HIV/AIDS. Ada yang sampai berpikir seperti ini, orang HIV/AIDS itu adalah orang yang perlu dijauhi tadi ya, perlu dijauhi, padahal kan slogannya adalah jauhi penyakitnya bukan orangnya. Nah, tapi kebanyakan masyarakat adalah menjauhi orangnya, dua-duanya menjauhi orangnya, lalu sampai akhirnya ada banyak hal yang ngomong bekas tempat duduknya itu jangan diduduki nanti tertular. Nah, itu kan harusnya bagaimana Pak Sam menanggapi dengan masyarakat yang kurang edukasi dengan adanya? Saya kira betul. Jadi sampai saat ini memang masih banyak masyarakat yang belum paham. Ya, walaupun sarana ikut edukasi itu sudah banyak sekali. Penyuluhan-penyuluhan dari tahun ke tahun di mana-mana dilakukan, dan juga sekarang media internet juga banyak menyajikan informasi yang benar ya tentang informasi HIV dan AIDS. Tapi memang kembali kepada kepedulian masyarakat untuk memahaminya ya. Tapi kalau Jogja saat ini saya kira perlu kita mengerti juga ya, bahwa kesempatan ini saya juga jelaskan sederhana aja ya. HIV itu virusnya ya, nama virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia ya. Jadi selain manusia nggak diserang ya, jangan. Jadi kadang ada yang berpikir nanti virusnya masuk lewat nyamuk ya, gitu. Enggak, virus HIV nggak hidup di tubuh nyamuk, tapi hidupnya tubuh manusia ya. Jadi itu nama virusnya. Kalau AIDS ini stadium lanjut ya, untuk orang yang terinfeksi oleh virus HIV tersebut ya. Jadi virus HIV ada dalam tubuh manusia lewat transmisi penularan ya, tentunya lewat hubungan seks ya, lewat kemudian darah yang ada virus HIV-nya yang seperti yang tadi Bapak sebut dengan jarum suntik ya Pak. Lewat jarum suntik yang tidak steril, maksudnya tidak steril itu ada percikan darah di dalamnya yang ada virus HIV-nya gitu. Nah itu yang sehingga bisa menularkan. Juga ASI yang diberikan ke bayi ya, ASI dari ibu yang terinfeksi tapi jumlah virusnya besar, tinggi gitu ya. Tapi kalau dia sudah patuh pengobatan, virusnya tidak terdeteksi ya, ASI-nya nggak menulari apa-apa gitu terhadap bayi yang disusui. Jadi memang sebenarnya penularannya cukup sulit ya dibanding COVID yang sekarang ini heboh ya, kan gampang lewat udara ya Pak ya, cairan yang keluar dari mulut ya, jadi dari percikan air liur dan sebagainya. Tapi justru kalau HIV ini relatif sangat sulit ya, tapi memang ketakutan masyarakat masih ada ya, termasuk tadi yang aku bilang bekas tempat duduknya ya, kalau memang sebenarnya kalau dipikir secara logika, kalau misalkan bekas tempat duduk menularkan ya, semua orang sudah tertular karena orang HIV ada di mana-mana, ada di sekitar kita gitu, dia duduk di mana-mana dan gitu. Termasuk juga ada orang yang takut berenang, nanti berenang tempat umum nanti ketularan dan sebagainya. Nah sekali lagi memang
perlu kita cermati. Kalau ada berita-berita, seringkali kan ada broadcastan, awas hati-hati, ada orang HIV dendam misalnya gitu ya, terus nyebarin virusnya lewat darah ya gitu. Terus beberapa waktu yang lalu ada berita-berita, awas ada orang HIV di Thailand dendam gitu, terus ngasih darahnya di pembalut gitu ya, hati-hati gitu. Terus macam-macam, ada yang ditusuk gigi katanya di warung-warung makan gitu. Nah, seandainya itu dilakukan pun ya tidak akan menularkan, karena virus keluar dari tubuh manusia itu berapa detik aja udah mati virusnya gitu. Jadi artinya relatif sulit. Nah, justru itu yang perlu diperhatikan oleh kita developers yang memang tidak terinfeksi atau belum terinfeksi karena punya perilaku yang berisiko ya. Nah, itu perlu diwaspadai bahwa yang penting adalah dijaga bagaimana kita tidak terinfeksi oleh virus itu ya, karena sekali kita terinfeksi kita harus melakukan pengobatan, artinya terapi obat untuk supaya tetap sehat dan obat itu harus diminum setiap hari selamanya gitu. Nah, seumur hidup ya. Seumur hidup. Ya. Tadi kan Bapak sempat singgung bahwa seiring berjalannya waktu Victory Plus itu dari yang 7 orang berkembang sampai hampir 5.000 ya Pak ya. Ya. Hampir 5.000 di 5 kabupaten yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, bagaimana proses pendampingan mereka? Kan 5.000 itu kan banyak ya Pak. Ya, bagaimana betul. proses pendampingan, lalu apa saja kegiatan mereka yang didampingi ini Ya. supaya nanti Yogyakarta pun juga tahu. Ya, yang kita lakukan sekarang setelah saat ini kita kalau bicara soal metode memberi dampingan atau memberi dukungan terhadap mereka, kami 3 macam. Yang pertama adalah lewat hospital visit, artinya kunjungan di rumah sakit ketika mereka sedang rawat inap di rumah sakit. Kemudian kita kunjungan ke rumah ya, home visit. Nah, tapi juga kita ada tambahan setelah musim Covid ini adalah virtual visit ya, virtual visit. Jadi kita lewat pendampingan lewat virtual ya, tentang live IG, tentang lewat live lewat WA dan sebagainya. Jadi memang kita dukungan virtualnya kita lakukan juga. Nah, dari sekian ribu banyak ini kita memang prioritaskan adalah mereka yang baru tahu status ya, karena yang baru tahu status HIV itu mereka bingung masuk kehidupan yang baru bersama virus HIV, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, biasanya dari layanan kesehatan merujuk ke kami ada staf namanya staf pendukung sebaya yang mendampingi mereka, membantu mereka mengakses pengobatan bagaimana selanjutnya. Kemudian juga setelah itu kita dukung mereka supaya memulai pengobatan, kemudian mengalami kepatuhan karena memang harus patuh minum obat setiap hari, itu dukungannya. Kemudian kita juga ada pertemuan kelompok, pertemuan komunitas ya, secara berkala kita lakukan untuk mereka yang sudah siap bertemu dengan teman sesama Oda yang lainnya. Nah, sudah siap kita undang dalam pertemuan itu untuk saling support, belajar bersama atau study club gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan. Kemudian juga tambahan-tambahan sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Misalkan selama pandemi Covid ini kita lihat ada sebagian terdampak ya, masalah ekonomi dan sebagainya, kebutuhan ada paket sembako, nutrisi tambahan dan sebagainya, kita juga dukung beri mereka. Baik, seharusnya menarik obrolan yang disampaikan oleh Pak Samuel di kesempatan sore hari ini di program acara Berkati Kota Kita tentang